Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik. Baik, alhamdulillah para santri, para siswa, alhamdulillah kita bisa kembali lagi bermuamalah di dalam dunia virtual melalui video pembelajaran kali ini. Kita melanjutkan pembelajaran di kelas baru, pelajaran sekarang sudah kelas dan masuk di semester baru. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat, tabiin, dan para pengikut setia. Baik para santri yang dirahmati Allah dan yang senantiasa punya semangat belajar yang tinggi, maka kita awali dengan bersama-sama membaca doa belajar. Ya, mari dipusatkan hati dan pikirannya untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kemudahan dalam menerima materi dan mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Kita awali dengan berdoa bersama, yaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa du'a'in la yanfa'u. Raditu billahi rabbah wa bil islam dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, sebelumnya kita telah membahas ya di pembahasan di kelas sebelumnya dan di pertemuan sebelumnya tentang Al-Quran adalah merupakan kalamnya Allah ya. Jadi bukan kalamnya Nabi Muhammad, tapi kalamnya Allah. Kalam di sana maknanya adalah ya, susunan kata yang memiliki arti atau lafaz yang memiliki arti dan itu langsung dari Allah. Disampaikan kepada Nabi Muhammad itu melalui malaikat Jibril. Nah, kita juga memahami bahwasanya Al-Quran dengan hadis itu bedanya di mana? Itu beda. Yang pertama, Al-Quran itu lafaz dan makna itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan untuk hadis maknanya itu dari Allah. Nah, maka untuk menjelaskan makna, maka Nabi Muhammad menjelaskan melalui sebuah perilaku, perkataan ataupun diamnya beliau itu untuk menjelaskan makna makna daripada wahyu yang diterima oleh Nabi. Makanya disebut sebagai jadi redaksinya atau penjelasannya itu dari Nabi Muhammad SAW. Itulah bedanya antara Al-Quran dengan hadis. Oke, baik. Nah, sekarang kita akan membuktikan bahwasanya Nabi Muhammad adalah memang betul-betul Rasul. Nabi Muhammad adalah Rasul yang diutus bagaimana Rasul-Rasul sebelumnya, dan dia juga Nabi dan juga Rasul. Nah, maka sebelum ke sana kita akan membahas terlebih dahulu apa sih definisi Nabi dan Rasul itu. Nah, maka secara definisi ya menurut bahasa Nabi itu berasal dari kata naba'a wa anba'a ya, yang berarti adalah akhbaro, yaitu mengabarkan. Nah, secara bahasa nih, secara kaidah bahasa Arab gitu ya. Jadi Nabi adalah yang memberitakan dari Allah Subhanahu wa taala dan dia diberi kabar dari Tuhan. Ya. Kemudian, nah secara istilah Nabi ialah seorang laki-laki yang diberi kabar atau wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala berupa syariat yang terdahulu atau yang sebelumnya. Kemudian ia mengajarkan kepada orang-orang di sekitarnya atau umatnya. Jadi melanjutkan syariat yang sebelumnya. Ya. Nah, itu adalah secara definisi Nabi. Jadi syariat sebelumnya itu disampaikan kepada umat ya, dari utusan sebelumnya. Nah, ini namanya adalah Nabi. Jadi beliau Nabi ini tidak membawa atau tidak diberikan syariat baru ya, untuk menyebarkan, tapi membawa syariat Allah yang diberikan kepada utusan gitu ya, untuk disampaikan kembali. Jadi melanjutkan perjuangan daripada ataupun melanjutkan syariatnya sebelumnya untuk disampaikan kepada umat. Nah, ini secara definisi ya.
Jadi seorang laki-laki ya yang diberi kabar atau wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala berupa syariat yang dahulu ya. Yang ada kalimat syariat terdahulu kemudian dia mengajarkan kepada orang-orang. Nah, itu secara definisi nabi. Kenapa harus laki-laki? Karena memang tugas daripada nabi itu cukup berat ya. Ya siap-siap ibaratnya itu dengan kondisi yang itu dan tidak mungkin itu dilakukan oleh perempuan. Jadi sangat sulit sekali karena kalau perempuan itu banyak sekali halangan. Nah, maka harus laki-laki yang punya fisik yang kuat, kemudian tidak ada halangan-halangan yang lain gitu ya. Nah, makanya ini adalah Nah, selanjutnya adalah berkenaan dengan Rasul. Maka Rasul secara bahasa ialah mengikuti berita-berita orang yang mengutusnya. Ya, diambil dari ungkapan Ja'at al-abilu Rasul. Kibla Rasul. Ya, unta itu datang secara beriringan. Ya, datang. Rasul adalah nama bagi risalah atau bagi yang diutus. Ya, jadi Rasul itu orangnya, ya. Risalah itu ya Rasul itu orangnya karena apa? Dia diutus. Itu secara bahasa. Nah, sedangkan menurut istilah adalah Rasul ialah seorang laki-laki merdeka yang diberi wahyu oleh Allah SWT dengan membawa syariat dan ia diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya, baik orang yang tidak ia kenal maupun yang memusuhi. Jadi perbedaan dengan Nabi, kalau Nabi itu syariatnya adalah syariat lama, tapi kalau Rasul itu membawa syariat baru. Ya, jadi syariat yang disampaikan kepada umat manusia itu adalah syariat baru. Ya, sehingga ini yang membedakan. Nah, Nabi Muhammad itu menyampaikan syariat-syariat yang sebelumnya, artinya adalah yang dulu di masa-masa Nabi sebelumnya, kemudian apa? Menyampaikan syariat yang baru. Jadi artinya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah merupakan Nabi dan Rasul. Ya, makanya ya misalkan kisah-kisah tentang Nabi terdahulu disampaikan, ada syariat ini disampaikan. Tapi untuk syariatnya yang baru, maka itu juga disampaikan kepada umatnya yang mengikuti jalan ataupun syariat yang dibawa oleh Rasul. Rasul itu utusan ya, berarti Rasul itu adalah yang diutus ya, laki-laki yang merdeka, kemudian diberikan wahyu, ya artinya diutus untuk menyampaikan wahyu tadi kepada manusia. Nah, maka kita sedikit ya mereview tentang apa? Bukan mereview, mengingat-ingat lagi tentang firman. Apa itu definisi dengan firman? Wahyu. Wahyu itu apa? Wahyu adalah firman dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Utusan. Nah, utusan ini adalah Rasul itu. Kemudian untuk disampaikan kepada siapa? Umat manusia. Jadi Rasul inilah yang membawa membawa risalah, membawa misi gitu ya dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umat manusia. Baik ya. Paham itu adalah terkait dengan definisi nabi dan rasul. Nah, selanjutnya kita ketahui bahwasanya nabi dan rasul itu banyak sebenarnya. Nah, banyak sekali. Dan nabi dan rasul ini karena jumlahnya banyak ya, kita nggak begitu banyak, maksudnya tidak semuanya kita ketahui, biasanya hanya 25 nabi dan rasul. Nah, maka kita fokus pada pembahasan kita adalah tentang nabi kita. Ya, nabi kita adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Benar nggak nabi kita itu adalah merupakan nabi dan rasul? Nah, maka kita bisa melihat dari bukti-buktinya bahwasanya nabi kita adalah merupakan nabi dan rasul. Nah, baik, yang pertama dari sisi manusia, jadi bukti bahwasanya Nabi Muhammad adalah memang layak sebagai nabi. Ya, dari sisi manusia, beliau memiliki sebuah sifat, ya, sifat bawaan manusia yang memang membuat orang itu ketika mendengar perkataannya itu percaya gitu ya, percaya dan yakin. Nah, maka sifat-sifat ini hanya dimiliki, ibaratnya hanya empat-empatnya ini hanya dimiliki oleh nabi dan rasul. Ya, sifat secara manusiawinya. Apa itu? Yang pertama adalah sidik.
Jadi perkataannya tidak pernah bohong. Nah, kalau Nabi bohong kan repot, bener nggak? Nah, perkataannya nggak dipercaya. Nah, kan Nabi itu tidak pernah bohong. Kalau bohong, syariat yang dibawa bisa meragukan. Nah, maka Nabi tidak pernah bohong. Ini adalah salah satu bukti. Bahasanya Nabi Muhammad bahkan mendapatkan gelar yang namanya Al-Amin. Nah, kemudian yang kedua adalah amanah. Ya. Nah, amanah, maka Nabi itu adalah orang yang sangat amanah. Artinya tidak pernah yang namanya berkhianat. Nah, ini adalah merupakan bukti bahwasanya yang layak untuk mengemban risalah wahyu itu adalah orang-orang yang seperti ini, yang punya standar ini. Ini baru dua ya. Dan ini dimiliki oleh Nabi Muhammad. Yang kedua adalah tabligh. Artinya adalah semua pesan ataupun semua wahyu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu disampaikan kepada umat manusia. Karena apa? Pesan tadi itu sebagai huda. Huda itu adalah sebagai petunjuk. Ya. Sebagai petunjuk untuk umat manusia. Jadi disampaikan semua. Tidak ada yang di sendiri-sendiri tidak disampaikan. Karena apa? Dia memiliki sifat standar. Ya, kemudian yang berikutnya adalah yang keempat adalah fatonah. Ya, fatonah ini apa? Fatonah itu adalah cerdas. Nah, Rasul itu cerdas. Ya, cerdas luar biasa. Ya, artinya beliau sebagai kepala negara ya pada saat di Madinah itu dengan strategi beliau yang luar biasa ya di samping beliau dituntun oleh wahyu in huwa illa wahyu yuha. Jadi dituntun oleh wahyu dalam hal apa? Syariat. Maka Rasul itu cerdas. Walau dikatakan bahwasanya apa? Nabi itu ummi, tapi kecerdasannya itu luar biasa dalam hal ya manuver-manuver pengurusan umat, manuver-manuver strategi perang dan lain sebagainya itu luar biasa cerdas. Nah, ini menunjukkan adalah bukti. Jadi ada 4 ini adalah bukti secara manusiawinya seorang rasul atau nabi itu memiliki standar dari 4 ini. Ya, kenapa? Karena risalah yang dibawanya tidak meragukan. Karena apa? Yang membawanya itu terpercaya, amanah, ya kemudian menyampaikan apapun alasannya itu tanpa ada rasa gentar gitu, kemudian cerdas. Oke, itu ya. Kemudian bukti lain yaitu apa? Nah, bukti lain bahwasanya beliau adalah pribadi yang menghimpun karakter mulia. Ya, ini secara ini ya, beliau punya apa? Punya karakter lembut, penyayang, penyabar, bijak, memiliki akhlak yang mulia. Ya, kemudian apa? Beliau juga dengan kaumnya itu luar biasa dekat, memiliki apa? Memiliki pribadi yang sangat luar biasa. Ya, ini layak. Artinya secara manusiawi itu memang bahkan saya sampaikan dapat gelar dari masyarakat Mekah pada saat itu adalah Al-Amin. Nah, kemudian berikutnya adalah berkenaan bukti yang lain. Nah, maka bukti yang lain ini adalah sebagai Rasul itu dengan apa? Dengan memiliki mukjizat. Nah, ini mukjizatnya Nabi yang sampai dengan hari ini tidak terkalahkan oleh apapun, yaitu apa? Mukjizat berupa Al-Quran. Ya, mukjizat berupa Al-Quran. Itu adalah mukjizat yang sangat tidak bisa itu. Bahkan apa? Di dalam Al-Quran saja disebutkan bahwasanya orang-orang Arab itu ditantang untuk membuat satu awalnya 10 ya awalnya satu surat, kemudian 10, kemudian 1 dan mereka tidak ada yang sanggup untuk menandingi yang namanya Al-Quran. Bahkan Al-Quran itu sampai dengan detik ini kita sudah buktikan ya di materi pembahasan sebelumnya bahwasanya Al-Quran itu adalah terjaga dari lafaz maupun hafalan ya. Nah, kemudian itu ya, jadi itu mukjizatnya. Ya, mukjizat dari Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Di samping mukjizat-mukjizat yang lain ya seperti hanya secara mungkin apa yang dikatakan Nabi pada saat dulu itu terbukti di masa sekarang. Ya, kan bulan terbelah, gitu. Itu baru terbuktinya adalah kita sudah ada teknologi bisa nyari bulan. Oke, itu ya. Itu adalah bukti. Nah, bukti lain yang secara dalil naklinya apa? Nah, ini di kitab-kitabnya orang-orang terdahulu, artinya adalah di Injil, Taurat, Zabur, itu juga disebutkan ciri-cirinya Nabi itu akan
datang Nabi akhir zaman itu akan datang. Ya, sebagaimana di Al-Quran juga disampaikan di dalam surat As-Saff ayat 3. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurati wa mubassirin bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu." Nah, ini Nabi Isa adalah Rasul juga. Kemudian membenarkan kitab sebelumku, artinya kitab-kitab sebelumnya Nabi Musa, itu ya. Kemudian yaitu Taurat dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudah. Jadi setelah Nabi Isa akan datang siapa? Yang namanya adalah Ahmad, itu Nabi Muhammad. Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dan membawa bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Hada sihrum mubin. Nah, itu kata orang-orang yang mengingkari datangnya Rasul. Makanya orang Yahudi itu kan tidak senang gitu ya. Tidak senang kenapa? Karena nabinya bukan dari golongan mereka. Maka mereka akan cari cara untuk bisa membunuh bahkan ya, karena mereka punya kebiasaan membunuh para nabi. Nah, baik, itu adalah bukti bahwasanya nabi. Nah, pada intinya adalah kenapa Rasul itu disebut sebagai nabi? Yang pertama, kita sudah membahas tentang pembuktian Al-Quran ya, bahwasanya Al-Quran itu bukanlah karangan Nabi Muhammad. Nah, sehingga Rasul membawa Al-Quran itu adalah merupakan bukti bahwasanya Rasul adalah memang betul-betul utusan, karena membawa bukti, membawa wahyu, dan orang yang membawa wahyu itu adalah Rasul, ya kan? Nah, nggak bisa itu ya, nggak bisa dihindari ataupun itu adalah secara bukti nyata. Tidak ada orang yang membawa kitab suci itu tidak punya predikat Rasul, gitu. Karena beliau adalah memang diberikan itu dengan sifat-sifat yang tadi kita sudah bahas, dan memang untuk menyebarkan risalah. Sehingga dalam mukjizatnya Nabi Muhammad adalah Al-Quran sepanjang masa sampai dengan hari ini. Baik, nah mungkin itu yang bisa Ustaz sampaikan kepada antum sekalian. Ya, diputar ulang-ulang kalau terlalu cepat, dengarkan pelan-pelan materi ini. Ya, Ustaz cukupkan. Semoga bermanfaat dan teruslah belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.